Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 7 akan mempresentasikan proyek kimia kami. Perkenalkan, nama saya Hasna Julia. Saya Najwa Septiani Amanda Putri. Saya Jasmita. Saya Muhammad Indo. Saya Muhammad Yusuf Firmansyah. Saya Muhammad Yana Madani. Saksikan video penjelasan kami. Bab 2 landasan dan atau tinjauan pustaka. Teori dasar pengertian dan penjelasan tentang koloid adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispenser dua atau lebih zat yang bersifat halogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar 1-1000 nm sehingga memiliki efek tidal. Secara sederhana, pengertian koloid adalah campuran hampir homogen atau fase terdispersi dan fase pendispersi. Campuran ini hampir homogen, artinya campuran dua zat hampir menyatu dan sulit dibedakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan campuran yang tergolong koloid, misalnya susu, santan, sabun, selai, mentega, dan mayones. Bahkan di dalam wadah juga ditemukan senyawa koloid. Pengertian koloid menurut para ahli purba, pengertian koloid adalah suatu campuran zat termogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran koloid fase terdispersi yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain. Medium dispersi pemecahan. Ukuran partikel koloid besar antara 1 sampai 100 nm. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar maupun tebal dari suatu partikel. Retnoati, pengertian koloid merupakan suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, terdapat lebih kecil dari supersi. Campuran kasar. Kemaludin, koloid terdiri dari dua bentuk, yaitu fase terdispersi zat yang dispersikan dan medium pendispersi, medium yang digunakan untuk mendispersikan. Sifat-sifat koloid 1. Efek tindal. Efek tindal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. 2. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid. Karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar, dengan begitu ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. 4. Koagulasi. Koloid koagulasi merupakan koloid penguapan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa berkelompok atau
menyatu. 5. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Tujuh. Koloid liofil dan liofobsip. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi dua jenis, liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. 8. Koloid pelindung sol. Pelindung sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofob akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Jenis-jenis koloid pada sistem koloid. Fase terdispersi dan medium pendispersi dapat berupa zat padat, zat cair, atau gas. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi berikut ini. 1. Sol sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya sol emas, tinta, dan cat. 2. Pada sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan atau fase pendispersinya padatan. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. 3. Emulsi sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. 4. Emulsi padat atau gel sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya jelly, mutiara, dan keju. 5. Aerosol padat sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan atau fase pendispersinya berupa gas. Contohnya asap dan debu. 6. Aerosol cair sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya kabut, awan, dan air spray. 7. Buih sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya buih sabun dan krim kocok. 8. Buih pada sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya karet busa dan batu apung. Bab 3. Alat dan bahan. 1. Alat dan bahan: loyang, 2 kompor, 3 sendok, 4 panci, 5 pisau, 6 saringan, perasan, jeruk, wadah, dan plastik. 4B. Bahan: 1 agar-agar, 2 1 kilo jeruk, 3 1/2 kilogram gula putih, 1/4 kilogram tepung, 5 air secukupnya. 32 cara kerja. 1. Pertama-tama potong jeruk menjadi 2 bagian, lalu peras jeruk 2, lalu siapkan panci dan
memasukkan gula 200 gram bersama 1 bungkus agar. Terus aduk sampai sepuasnya tercampur rata-rata. 3. Masukkan 200 ml air jeruk. 4. Selanjutnya masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih. 5. Angkat dan tuangkan ke dalam loyang dan diamkan sampai mendingin dan berubah tekstur. 6. Setelah agar mendingin, tabur agar dengan gula tepung. 7. Lalu sisir bagian pinggirnya agar mudah untuk diangkat. 8. Gulung-gulung agar dengan menggunakan tangan. 9. Setelah digulung, potong-potong agar menggunakan pisau. 10. Jelly candy pun siap dihidangkan. Bab 4 pembahasan. 1. Pembahasan sistem koloid adalah campuran antara dua zat yang punya perbedaan fase dengan partikel terdispersinya tersebar merata dalam fase pendispersi. Proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer kerageran dalam rarutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Sifat koloid pada agar-agar di sini, agar-agar mempunyai sifat koloid liofil dalam arti agar-agar yang belum jadi atau dalam fase cair teransformasi oleh fase padatnya, sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Jenis koloid pada agar-agar termasuk koloid jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengadsorpsi medium pendispersinya. Nah, terus jika kalian bingung mengapa agar-agar disebut koloid, karena agar-agar disebut koloid, alasannya agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta ketika dipanaskan dalam air. Molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung. Molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Bab 5 penutup. 1. Kesimpulan koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Sistem adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen atau lautan dan heterogen atau suspensi. Sistem koloid terdiri atas dua fase, yakni fase terdispersi, fase dalam, dan fase pendispersi, fase luar, medium. Zat yang fasenya tetap disebut zat pendispersi. Sementara itu, zat yang fasenya berubah merupakan zat terdispersi. Sifat-sifat koloid yaitu efek tindal,
gerak berawan, adsorpsi koloid, muatan koloid sol, koagulasi, dan koloid pelindung. Cara pembuatan sistem koloid dapat dilakukan dengan membesarkan partikel lautan atau memperkecil partikel suspensi. Ada dua metode dalam pembuatan sistem koloid sol, yaitu yang pertama metode kondensasi, metode dispersi untuk partikel-partikel yang mengganggu pembuatan sistem koloid. Digunakan metode pemurnian yaitu dialisis, elektrodialisis, dan penyaring ultra. Saran sebaiknya dalam memanfaatkan penerapan sistem koloid ini, kita harus berpegang teguh pada prinsip agar apapun yang nantinya akan kita lakukan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat serta tidak merugikan pihak lain. Dengan begitu, semua pihak akan merasa diuntungkan oleh apa yang kita lakukan. Itulah video yang kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan tentang penjelasannya, bila ada yang kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.